Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil PKMAI kami yang berjudul Pelanggaran Hak Privasi Terhadap Subjek Foto Candid, Fenomena Street Photography di Indonesia. PKM ini disusun oleh saya, Salsabila Yumna Pratiwi, dengan NIM 811420355. Dan saya Dev Jordi Panyihutan dengan NIM 811420356. Serta Arden Permana Bayu Aji dengan NIM 811419147. Di sini kami akan memaparkan 5 poin. Yang pertama abstrak, lalu pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum, lalu hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Abstrak ini berisi keseluruhan hasil PKM kami, di mana seperti yang kita ketahui bahwa berkembangnya zaman seiring dengan perkembangan berbagai aspek di kehidupan. Salah satunya dalam hal fotografi. Berkembangnya fotografi ditandai dengan munculnya aliran-aliran dalam seni fotografi, salah satunya adalah street photography atau fotografi jalanan. Fokus yang dituju dalam fotografi jalanan ini adalah kenaturalan subjek foto yang diambil secara candid atau diam-diam tanpa sepengetahuan subjek foto untuk mendapatkan ekspresi foto yang alami. Namun pengambilan gambar secara candid ini perlu diperhatikan karena subjek foto memiliki hak privasi dan hak cipta. Dalam suatu kasus mengenai pelanggaran hak privasi dan hak cipta subjek foto candid ini pernah terjadi pada tahun 1982 di pengadilan New York. Dalam kasus ini, seorang fotografer digugat oleh salah satu orang yang merasa fotonya diterbitkan tanpa izinnya, namun gugatan ini ditolak oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa hak fotografer untuk berekspresi artistik mengalahkan hak privasi subjek. Sehingga untuk menghindari kemungkinan terjadi pelanggaran hak privasi maupun hak cipta, hal utama yang perlu diperhatikan ketika akan memotret subjek foto adalah etika. Etika ini berupa izin kepada subjek foto baik ketika akan memotret, menyebarluaskan, bahkan jika akan mengkomersialkan foto tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pada latar belakang, di era digital seperti sekarang ini, hampir semua orang melakukan kegiatan seni fotografi dengan didukung oleh teknologi kamera yang ada dalam smartphone. Oleh karena itu, fotografi saat ini sudah dapat dikatakan menjadi kebiasaan bahkan kebutuhan semua orang di dunia. Seiring berkembangnya waktu dan zaman, fotografi juga telah mengalami berbagai perkembangan. Hal ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran dalam seni fotografi, salah satunya aliran street photography atau fotografi jalanan, yang fokus utamanya adalah kenaturalan subjek foto yang diambil secara candid atau diam-diam tanpa sepengetahuan subjek foto untuk mendapatkan ekspresi foto yang alami. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang pertama adalah apakah memotret seseorang dalam keadaan candid pada kegiatan street photography melanggar hak cipta. Lalu yang kedua adalah apakah memotret seseorang dalam keadaan candid pada kegiatan street photography melanggar hak privasi. Tujuan dari penulisan PKMAI ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah memotret seseorang dalam keadaan candid pada kegiatan fotografi melanggar hak cipta subjek foto, dan yang kedua, mengetahui apakah memotret seseorang dalam keadaan candid pada kegiatan street fotografi melanggar hak privasi subjek foto. Lalu manfaat dari penulisan ini, yang pertama, mendapatkan pengetahuan mengenai hak cipta subjek foto dalam suatu karya potret pada kegiatan street photography, dan yang kedua adalah mendapat pengetahuan mengenai hak privasi subjek foto dalam suatu karya potret pada kegiatan street photography. Lalu metode penelitian, yang pertama jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian kami menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan kasus atau case approach dan pendekatan perbandingan atau comparative approach. Sumber hukum yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 28 huruf G ayat 1. Lalu yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketiga adalah analisis bahan hukum. Metode analisis untuk penelitian hukum normatif berupa metode analisis preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian atau justifikasi secara kritis, logis, dan sistematif
tentang objek yang diteliti, apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan yaitu yang pertama, hak cipta subjek foto candid dalam kegiatan street fotografi. Konsep adanya hak atas sesuatu berkaitan dengan hak paten terhadap suatu karya yang telah diciptakan, yang kemudian dikenal dengan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki diciptakan untuk memberikan batasan-batasan tertentu, serta memberikan perlindungan hak kepada pencipta. Pada dasarnya, seluruh tubuh seseorang adalah milik dari orang tersebut. Oleh karena itu, seseorang tersebut berkuasa penuh atas tubuh. Sehingga, jika ada seseorang yang merasa terganggu ketika ia difoto dan tidak mau fotonya disebarluaskan, maka jika seorang pencipta dalam hal ini fotografer tidak menurutinya, maka akan melanggar hak cipta sesuai pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak atas privasi merupakan hak yang mendasar dan pasti dimiliki oleh semua individu. Pengakuan hak atas privasi ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadinya. Sayangnya, Indonesia belum secara tegas mengatur mengenai hak atas privasi karena kedudukan hak atas privasi ini sendiri hanya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jika dibandingkan dengan penerapan hukum negara lain, khususnya dalam mengenai pelanggaran hak privasi subjek foto candid ini pernah terjadi pada tahun 1982. Dalam kasus ini, seorang fotografer digugat karena memamerkan dan menerbitkan potret seorang pejalan kaki tanpa izin dan mengambil untung darinya secara finansial. Namun, gugatan ini ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung Negara bagian New York. Hakim mengatakan bahwa hak fotografer untuk berekspresi artistik mengalahkan hak privasi subjek. Walaupun undang-undang hak atas privasi negara bagian New York melarang penggunaan yang tidak sah atas gambar seseorang untuk tujuan komersial, yaitu untuk iklan atau tujuan perdagangan. Namun hal itu tidak berlaku jika kemiripan itu dianggap seni. Sehingga dari beberapa kasus yang telah ada dan putusan pengadilan mengenai masalah ini, walaupun fotografer biasanya harus mendapatkan izin untuk memotret properti pribadi, termasuk restoran dan lobi hotel, tetapi sekali lagi bahwa hak fotografer untuk berekspresi artistik mengalahkan hak privasi subjek. Seperti yang kita ketahui, bahwa memotret seseorang tanpa persetujuan dengan pihak yang dipotret merupakan pelanggaran. Hak ini melanggar hak seseorang dalam mendapatkan kebebasan maupun hak cipta. Jadi, untuk kesimpulan, dalam kegiatan street fotografi di mana memanfaatkan kenaturalan subjek foto dengan cara mengambil foto atau memotret subjek foto dalam keadaan candid merupakan sebuah pelanggaran, baik pelanggaran terhadap hak cipta maupun terhadap hak atas privasi apabila tidak disertai izin dari subjek foto tersebut. Hal ini juga berlaku apabila karya tersebut dikomersilkan tanpa meminta izin dari subjek foto. Memotret seseorang dalam keadaan candid tidak menjadi sebuah pelanggaran ketika subjek foto memberi izin untuk difoto dan mengizinkan fotografer untuk menyebarluaskan atau mengkomersilkan foto tersebut. Namun apabila foto candid tersebut disalahgunakan baik untuk pelecehan maupun mencemarkan nama baik seseorang, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah pelanggaran. Sehingga untuk menghindari kemungkinan terjadi pelanggaran itu, hal utama yang perlu diperhatikan ketika memotret subjek foto adalah etika. Etika ini berupa izin kepada subjek foto baik ketika akan memotret atau setelah memotret dan menyebarluaskan bahkan jika mengomersilkan foto tersebut. Sekian dari saya. Sekian Balik ke Salva. pemaparan dari kami, kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.